Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat, alladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. الله حتى تنفقوا مما Terus تحبون. ditutup itunya dong. Bentar. Jadi malam Pak. Ya udah, sebentar. Kok masih ada yang bocor nih? Pak Mazwar, mute juga itu belum dibuka. Oh, tutup juga ya. Baik. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah masih beri kita sehat, Allah masih beri kita waktu, Allah masih beri kita kesempatan untuk memperbaiki diri sampai Allah menjemput kita nanti insya Allah. Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini kita bersama Ustadz Ahmad Itqanul Himam Rantau. Seperti biasa, kita sudah mulai membahas kajian Al-Hikam yang sudah dimulai dengan hikmah pertama. Insya Allah pada pagi hari ini Ustadz akan membahas hikmah yang kedua. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, tanpa memperpanjang waktu, kita sama-sama buka acara kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz kami persilakan. Baik, Pak Mazwar. Terima kasih. Ya. Ya. Sebentar saya share screen. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim mu'azzim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat. Segenap Bapak Ibu peserta kajian online Husnul Khotimah Institute HKI yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di subuh kali ini kita kumpul lagi via online, via Zoom meeting dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita dicatat sebagai hamba-hambanya yang bersyukur dan kita mendapatkan berbagai macam pahala yang banyak dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat iring salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir kelak mendapat syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita dalam pembahasan kitab Al-Hikam karya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari atau yang biasa dikenal dengan kitab Al-Hikam Lil Athaiyah.
Dan kita sudah selesai kemarin membahas hikmah pertama. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan hikmah yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin radhiyallahu ta'ala anna wa ankum. Al-hikmatu tsaniyatu, hikmah yang kedua, iradatuka tajridi atau iradatuka tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah wa iradatukal asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitatun 'anil himmatil 'aliyah. Jadi nasihat ini terdapat dua part, ya, dua bagian, dua frasa kalimat. Yang pertama, iradatukat tajrid, keinginanmu untuk merasakan kebebasan, ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab, padahal Allah menempatkanmu pada posisi bertanggung jawab minasyahwatil khafiyah. Itu termasuk daripada menuruti syahwat yang tersembunyi, syahwat yang samar. Gitu. Bagian keduanya nasihat ini, wa iradatukal asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitatun 'anil himmatil 'aliyah. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu saya yakin belum paham dengan sekali terjemah nasihat ini. Jadi perlu saya jelaskan dulu. Manusia itu dihadapkan pada dua posisi, Bapak Ibu, ya. Jadi pertama ada namanya posisi at-tajrid. Yang kedua ada posisi al-asbab. Nah, tajrid dan asbab. Asbab itu jamak dari sababun, gitu ya. Yang di Indonesia juga sudah digunakan kata itu karena sudah mengalami infiltrasi, ya, penyerapan ke bahasa Indonesia. Tapi kalau saya artikan yang lebih mudah difahami, tajrid ini adalah bebas. Al-asbab ini memiliki tanggung jawab. Baik. Pertama, manusia bebas itu maksudnya siapa? Manusia yang Allah tempatkan atau Allah posisikan dia tidak memiliki tanggung jawab atau beban. Dia bukan pemimpin, ya. Kemudian dia bukan atasan sebuah perusahaan misalnya. Dia belum memiliki istri dan anak. Dia hidup untuk dirinya sendiri. Ya, dia hidup tidak harus menanggung orang lain, seperti itu. Nah, itu namanya yang dinamakan maqam atau posisi at-tajrid bebas. Nah, al-asbab sebaliknya, yaitu manusia-manusia yang Allah tempatkan pada kondisi dia memiliki tanggung jawab. Dia seorang pemimpin, dia seorang atasan, dia seorang ayah, dia seorang suami. Ya, dia adalah anak dari orang tua yang mesti dia perhatikan. Dia punya tanggung jawab. Nah, maka kita masuk ke nasihatnya. Iradatukat tajrid, ketika Anda ingin bebas, padahal Allah tempatkan Anda di posisi yang memiliki tanggung jawab. Ya. Dia punya tanggung jawab, dia seorang suami, dia seorang ayah, tapi dia pengen bebas. Pengen bebas itu maksudnya apa? Dia alokasikan waktunya untuk baca Quran yang banyak, untuk sholat malam yang banyak, kemudian dia alokasikan waktunya untuk berzikir, tanpa dia memperhatikan tanggung jawabnya. Nah, ini kata Imam Ibnu Athaillah, dia bukan sedang beribadah. Dia bukan sedang menghamba kepada Allah.
tapi dia sedang menuruti syahwatnya yang tersamar. Dia diberi tanggung jawab anak, dia punya istri, dia punya orang tua yang sudah sepuh, ya, misalkan memiliki penyakit, dia adalah tulang punggung. Maka kalau dia tidak bekerja dengan alasan dan berdalih, ya, dia ingin memperbanyak ibadah, apalagi sampai kemudian misalnya dia berdalil, ya, dengan surat Hud surat 11 ayat 6 misalnya, Ustadz, bukankah Allah sudah menjamin setiap rezeki dari kita? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak satupun makhluk yang bernyawa di muka bumi melainkan sudah Allah jamin rezekinya. Jadi dengan berdalihkan ayat ini, dia mengatakan, kalau begitu Ustadz, saya tidak perlu untuk mencari asbab, gitu ya. Saya tidak perlu untuk berusaha bertanggung jawab. Saya langsung akan lompat kepada al-musabbib, gitu ya. Nah, ini perlu saya jelaskan lagi istilah-istilah ini. Jadi gini, Bu. Al-musabbib. Al-musabbib. Ya, kemudian di sini ada asbab. Di sini ada akibat. Ini bahasa Indonesia semua ini. Ini sebab, akibat, ya jadi bahasa Indonesia akibat. Ya. Nah, musabbib ini yang menjadikan sebab sebagai atau menjadi akibat, ya. Menjadikan sebab menuju akibat. Oke. Akibat sebabnya kerja itu kan akibatnya cukup lah, ya. Kalau kita bisa bilang tidak kaya tapi at least cukup gitu misalnya. Nah, yang membuat cukup ini kan sebenarnya tetap Allah, Pak. Al-musabbib ini Allah, Pak. Bu, ya. Misalkan di sini sebabnya apa? Berobat. Akibatnya sembuh. Nah, yang membuat sembuh obatnya apa? Allah. Ya kan Allah, ya. Makanya al-musabbib, zat yang menjadikan sebab sebagai akibat. Gitu ya. Nah, tetapi di alam dunia ini hubungan sebab akibat ini, ya, ini kan kausalitas, ya, kalau kita sebut hukum kausalitas. Ya, kausalitas. Ini kan tidak absolut, Pak, Bu. Nah, ini akidah kita nih. Kita masuk sedikit ke ranah akidah atau tauhid. Seperti yang tadi saya katakan, apakah ketika orang sakit terus berobat atau minum obat sudah pasti sembuh? Belum tentu. Ya, apakah yang menyembuhkan obatnya? Akidah kita tidak, yang menyembuhkan tetap Allah. Gitu kan? Nah, di sini poinnya. Ketika dia ditempatkan oleh Allah, memiliki tanggung jawab, punya istri, punya anak, apalagi anaknya banyak, apalagi istrinya lebih dari satu, gitu ya. Berarti kan tanggung jawabnya akan lebih besar, gitu kan. Atau dia punya orang tua, mertua yang perlu untuk dinafkahi. Nah, dia bilang begini, Ustadz, saya tidak mau kerja. Kenapa? Tadi berdalihkan misalnya surat Hud ayat 6, gitu kan. Ya, surat 11 ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha tadi kan. Ya Allah, Ustaz, rezeki saya sudah diatur. Jadi saya nggak mau bergelut lagi dengan dunia sebab. Saya akan lompat ke al-musabbib. Jadi saya mau ibadah, saya mau banyakin sholat, saya mau banyakin baca Quran, karena saya yakin Allah sudah mengatur rezeki saya. Jadi saya mau perbanyak ibadah, mau doa sama Allah, mau minta langsung sama Allah, saya nggak perlu kerja. Karena saya yakin ayat ini misalnya. Nah, kata Imam Ibnu Athaillah, perilaku seperti itu bukan beribadah, Pak. Itu namanya syahwat. Syahwat. Gitu. Itu namanya syahwat yang tersembunyi. Artinya sebenarnya dia malas kerja. Gitu. Sebenarnya dia malas berusaha, malas bergerak. Cuman dia tutupi malas bekerjanya ini, malas berusahanya ini dengan dalih ibadah. Jadi seakan-akan dohirnya itu dia orang yang soleh. Wah, dia
Enggak, dia bagus tuh, enggak cinta dunia. Iya, dia bisa dikatakan begitu kalau misalkan keluarganya sudah tercukupi. Tapi ini konteksnya, dia nggak mau kerja, keluarganya terlunta-lunta, terkatung-katung. Siapa yang mungkin gini, suaminya atau ayahnya ini bisa punya keyakinan begitu. Tapi apakah keyakinan dia bisa dia tularkan ke istri dan anaknya? Kan belum tentu. Pak. Istrinya belum tentu seyakin dia. Anaknya belum tentu seyakin dia. Ayahnya nggak kerja, suaminya nggak kerja. Udah mah, banyakin sholat aja. Ntar juga ada bansos. Jadi kan jadi ngarepin bansos gitu ya. Jadi dia itu bukan ibadah namanya. Ya at all, sama sekali bukan ibadah. Dia sedang menuruti syahwatnya. Ya itu dia malas bekerja. Nah, ayat ini yang bahwa semua rizki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, ada penekanannya. Nah, ada perintah lain maksudnya. Dalam surat 29 Al-Ankabut ayat 17. Nah, di akhir ayat ini ada perintah begini. Fabtaghu indallahir rizqa. Maka carilah atau mintalah rizki dari Allah. Nah, kalimat fabtaghu di sini ulama tafsir mengatakan maksudnya adalah mengambil asbab, mengerjakan sebab. Sebab untuk mendapat rezeki apa? Ya bekerja. Nah, sebenarnya dalil yang paling nyata, yang paling jelas yang bisa kita ambil adalah kehidupan Rasulullah SAW. Bagaimana Nabi ketika masih muda menggembala kambing, ya, untuk kambing-kambing orang kafir Quraisy Mekah, ya akhadtu ala qararid, dan Nabi mengambil upah-upah dari proses menggembala itu. Kemudian semasa remaja beliau berdagang ke Syam, ya, yang membawa dagangan Siti Khadijah, yang karena itu akhirnya Siti Khadijah mengutus seorang budaknya yang bernama Maisaroh. Ya, by the way, Maisaroh ini laki-laki ya, Bapak Ibu. Jadi Maisaroh yang merupakan budaknya Siti Khadijah ini bukan perempuan. Kalau di Indonesia kan Maisaroh sudah jadi nama perempuan nih gitu ya. Nah, Maisaroh budaknya Siti Khadijah yang diutus untuk mengamati perilaku Nabi gitu ya. Itu adalah seorang pria, Maisarah. Nah, dari situlah akhirnya Siti Khadijah mendapatkan informasi utuh tentang bagaimana akhlak Nabi, dan akhirnya kan kepincut oleh akhlak Nabi di situ kan. Artinya Nabi berdagang gitu. Beliau berbisnis, ya, beliau tidak makan dari hasil dalam tanda petik kasihan para sahabatnya yang kaya misalnya. Atau karena seorang nabi, Nabi Muhammad SAW kan pernah ditawarkan untuk apa? Diubah Gunung Uhud itu menjadi sumber emas. Gitu. Tetapi Nabi menolak. Gitu kan. Nah, Nabi ingin bekerja. Nah, karena bekerja itulah di posisi ketika dia memiliki tanggung jawab untuk menafkahi dirinya, untuk misalnya istri dan anaknya, orang tuanya, itulah ibadahnya dia. Begitu Bapak Ibu. Jelas ya, itulah ibadahnya dia. Nah, ini ada hadis lumayan relevan, relate dengan pembahasan kita. Ini dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Ya, ini ada hadis seperti ini. Karena sallallahu alaihi wasallam jalisan ma'ashabi. Suatu hari Nabi Muhammad SAW duduk bersama para sahabatnya. Ya sedang majelis ilmu lah, seperti yang biasa kita lakukan di masjid-masjid, ya. Fanadharu ila syabin. Ketika mereka sahabat dengan Nabi sedang duduk di majelis, lewatlah seorang pemuda, ya, jildin wa kuwatin, artinya kulitnya masih kencang gitu ya, fisiknya masih prima. Wa qad bakkara yas'a. Nah, dilihatnya pagi-pagi kok ini udah keluar gitu ya, dan majelis Nabi dilewati begitu saja, nggak ikut nimbrung begitu. Nah, sahabat-sahabat mengomentari perilaku pemuda ini. Loh, waiha hadza, celaka anak muda ini. Laukana syababuhu wa jilduhu fi sabilillah. Coba, mumpung dia masih muda, coba masa mudanya dihabiskan
untuk di jalan Allah. Artinya pikirnya para sahabat, kenapa anak muda ini nggak ikut duduk gitu loh bersama Nabi, nggak mampir ke majelisnya Rasulullah. Malah kok nyari dunia, itu malah kerja, padahal ada majelis Nabi. Alih-alih Nabi membela dan mendukung pernyataan sahabat tadi, Nabi malah mendukung si anak muda. Faqala Rasulullah SAW, la taqulu hadza. Kalian tidak boleh berbicara seperti itu, kata Nabi. Kenapa? Di sini poinnya, Pak, Bu. Fa innahu in kana yas'a ala nafsihi. Kalau dia kerja itu untuk menopang dirinya, untuk biaya hidup dirinya, liyakuffaha 'anil mas'alah wa yughniha 'anin nas, supaya dia enggak menjadi benalu bagi orang lain. Supaya dia bisa berdikari di atas dirinya sendiri. Supaya dia tidak meminta-minta kepada orang lain. Fahuwa fi sabilillah. Maka dia juga terhitung sedang berada di jalannya Allah. Tuh, Pak. Jadi misalkan anak perantauan gitu ya. Dia orang Jawa, dia orang Sumatera, dia orang Kalimantan. Datang ke Jakarta, nggak punya keluarga. Ya, timbang dia ngemis-ngemis. Atau menjadi manusia silver misalnya. Kalau sekarang ramai itu kan. Nah itu tidak bermartabat di dalam Islam. Maka dia bekerja. Nah bekerjanya dia dengan niat. Nah di sini pentingnya niat memang, Pak. Jadi para anak-anak muda yang bekerja, yang itu pentingnya mengimbangi bekerja dengan niat agar kerjanya itu bisa menjadi ladang pahala, menjadi ibadah. Saya bekerja ya Allah demi saya menjaga harga diri. Saya tidak mau minta-minta, saya tidak mau mengemis, maka itu fisabilillah hitungannya, Pak. Itu satu. Wa in kana yas'a ala abawaini dha'ifaini. Atau dia bekerja niatnya karena ingin mencukupi kebutuhan kedua orang tuanya. Mungkin sudah pensiun, tapi mungkin tidak pensiunan ASN, tidak memiliki dana pensiun dan lain sebagainya, sehingga tidak memiliki income. Kalau kata anak sekarang ada istilahnya generasi sandwich, Pak. Pernah dengar mungkin istilah generasi sandwich itu kan, sandwich itu kan ditumpuk di antara dua roti ya isinya. Jadi generasi sandwich itu dia punya istri, punya anak, sehingga harus membiayai istri dan anaknya ke bawah. Tetapi dia punya tanggung jawab untuk membiayai orang tuanya. Jadi dia dihimpit oleh tanggung jawab istri anak dari bawah, orang tua dari atas. Gitu. Jadi seakan kayak sandwich gitu. Itu ada istilah seperti itu kan, generasi sandwich. Jadi dia perlu untuk membiayai anak istri sekaligus orang tua. Itu kan tambah berat bebannya. Nah ya, membiayai orang tuanya, audzurriyatin diafin, keturunannya, anaknya masih kecil. Supaya mereka tercukupi kebutuhannya gitu kan. Fahuwa fisabilillah. Itu juga terhitung fisabilillah. Nah, di akhir hadis, Nabi juga menyadari ada orang-orang yang bekerja itu niatnya sudah melenceng. Artinya melenceng, istrinya sudah tercukupi, anaknya sudah tercukupi. Dia mencari lebih. Sehingga ibadah dilewatkan. Puasa Ramadan dilewatkan. Kayak saya punya sedikit kisah ya dari salah seorang jamaah saya. Dia masih muda juga. Jadi dia kerja di PT salah satu perusahaan di kawasan industri Pulau Gadung, Pak. Di PT J Pulau Gadung di sini Jakarta Timur. Dan dia di bagian produksi, itu kan, di bagian produksi di salah satu pabrik. Ya. Jadi dia buruh pabrik, dia bagian produksi. Di Ramadan tahun 2018 dia datang ke rumah saya dan bercerita, Ustaz, Ramadan kali ini sepertinya berantakan bagi saya. Kenapa? Puasa saya banyak yang bolong. Nah, kalau puasa banyak yang bolong, tarawih gimana? Apalagi tarawih, Ustaz, tarawih kan sunnah, kan? Apa alasannya? Saya kan di tim produksi, Ustaz. Ya, di tim produksi itu karena nanti Lebaran itu ada cuti panjang, jadi perusahaan kami menerapkan jam lembur bagi yang berada di tim produksi, ya. Jam lemburnya itu di Ramadan jam 9 pagi sampai jam 9 malam sampai jam 12. Regulernya pagi dia kerja dari jam 8 sampai jam 5. Oh, saya bilang, capek dong. Ini Ustaz, capek sekali gitu ya. Apa wajib saya bilang mengambil jam lembur itu? Enggak wajib sih Ustaz.
cuma sayang gitu ya kalau nggak diambil. Nah, jadi dia mengambil jam lembur itu sudah melenceng tuh Pak. Karena mengorbankan ibadah puasanya, karena mengorbankan ibadah tarawihnya di Ramadan. Ya, saya bilang, kenapa emang sayang nggak kalau nggak diambil? Karena uang lemburnya 3 kali gaji Ustadz. Jadi nanti dia lebaran itu pegang uang gaji, uang lembur yang 3 kali gaji, plus THR. Kan tergiur tuh Pak. Nah, di sini Nabi bilang, wa in kana yas'ata fakhuran. Kalau dia bekerja niatnya untuk berbangga-bangga diri. Wa takatsuran, dan memperbanyak aset. Mungkin kalau dia bekerja reguler saja nanti kan ada THR, cukup sebenarnya. Istri anaknya sudah bisa makan, sudah beli baju lebaran, cukup. Tapi dia menginginkan lebih. Nah, ketika dia menginginkan lebih, ini mengorbankan ibadahnya, sudah melenceng kerjanya. Berarti maka kata Nabi, fahuwa fisabili syaiton. Maka dia bukan lagi fisabilillah, tapi dia fisabili syaiton. Dia berada di jalannya setan. Nah, ini perlunya kita cerdas dalam memanage waktu kita dan segala niat kita dalam melakukan aktivitas kehidupan. Nah, itu Pak ya. Nah, jadi ini pentingnya kita menjadikan ilmu sebagai landasan setiap kita bertindak dalam kehidupan kita, ya. Nah, jadi sekali lagi, ketika Allah menempatkan seseorang ya di maqam al-asbab, tapi dia ingin bebas, ya dia ingin beribadah yang banyak. Bahkan misalkan konteksnya begini, pulang kerja, anaknya sudah nunggu nih, pengen main bersama, pengen pengen bercengkerama, pengen bercanda. Tapi ayahnya begitu pulang kantor, langsung ngambil sejadah, langsung menyendiri di tempat ibadahnya, sholat sunat yang banyak, baca Quran yang banyak, zikir yang banyak. Anaknya diabaikan, istrinya dicampakkan. Selesai makan malam, terus tidur. Nah, itu bukan ibadah sama sekali ya Pak. Jadi ibadah dia adalah dia pulang dengan wajah yang manis, ya bercanda dengan anak-anaknya, dia bercengkrama dengan istrinya, itu ibadahnya dia saat itu. Karena istri dan anaknya sudah menunggu dia seharian. Atau di weekend, anaknya minta jalan-jalan misalnya ya ke pantai, Pak, ke ini ya. Itu ibadah dia, Pak. Bukankah Bapak pernah dengar ada satu hadis dalam An-Nasai kalau saya tidak salah, Nabi ketika jadi imam itu pernah sujudnya itu agak terlalu lama. Begitu selesai, sahabat tanya, atau tas sujud ya Rasulullah? Kenapa engkau memanjangkan sujudmu ya Rasul? Khifna, kami takut khawatir engkau kenapa-napa gitu kan. Tahu nggak alasan Nabi memanjangkan sujudnya kenapa? Karena Nabi sedang dijadikan tunggangan oleh cucunya Hasan dan Husain. Ya layaknya kakek nih lagi sujud gitu, jadi cucunya ya atau ayahnya kan biasanya lagi sujud di di tomprok begitu ya Pak, dijadikan kuda-kudaan gitu ya. Tunggangin. Ditunggangi gitu. Sama Nabi dibiarkan itu Sayyidina Hasan dan Husain sampai turun sendiri. Padahal posisinya Nabi sedang menjadi imam bagi para makmum yang ada di belakang. Sampai Nabi seperti itu. Ya. Kemudian ada hadis ini. Ya. Ini ada seorang sahabat dia namanya Aqra bin Habis. Ya, Aqra bin Habis ini melihat Rasulullah SAW mencium Sayyidina Hasan. Karena memang kan sayangnya kakek itu kadang cucu melebihi sayangnya dia ke anaknya sendiri kan. Anaknya sudah expired soalnya gitu kan. Jadi sekarang dia lebih sayang ke cucu gitu. Nah, Sayyidina Hasan sebagai cucunya Nabi dicium nih sama Rasul SAW. Al-Aqra bin Habis At-Tamimi duduk dan melihat pemandangan itu. Rasul sedang mencium cucunya Sayyidina Hasan. Faqala al-Aqra, Aqra bin Habis kemudian berkomentar, ya Rasul, innali asyaratan minal walad. Saya punya 10 anak, kata dia. Maqabbaltu minhum ahada. Tapi saya tidak pernah cium satupun di antara mereka. Apa Nabi bilang? Fanadhara ilaihi Rasul. Kemudian Rasul memandang Aqra bin Habis dan bersabda, man la yarham la yurham.
Hadisnya singkat padat. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak bisa memberikan kasih sayang, dia tidak akan dikasihi dan tidak akan disayangi oleh Allah. Jadi menuruti anak jalan-jalan, menuruti anak asal tidak kebablasan ya. Nah, pentingnya kita mengerem gitu ya, tahu kapan ngegas, tahu kapan ngerem gitu kan. Itu pentingnya kita punya ilmu sebagai landasan kita dalam bertindak ya. Nah, ini merupakan ibadah dia gitu karena dia punya tanggung jawab anak ya. Dia punya tanggung jawab istri. Nah, tapi sedikit saya punya agak kritik sosial nih terhadap para kakek dan para nenek yang sudah punya cucu nih. Ya, sorry to say, tapi ini penting untuk saya sampaikan. Seringkali saya melihat fenomena seorang kakek dan nenek itu terlalu ikut campur terlalu dalam gitu dalam mendidik cucunya. Padahal sekarang gini, eh, anak itu tanggung jawab orang tua atau kakek dan nenek? Kira-kira. Seorang anak nih, itu tanggung jawab orang tuanya atau tanggung jawab kakek neneknya? Orang Yang tua. akan diminta pertanggungjawaban orang tuanya. Nah, ini ada riwayat, Pak. Ya, dalam kitab Tangkihul Qaulil Hafiz. Ini kitab hadis dari Imam Suyuti, kemudian disyarah oleh Syekh Nawawi Banten. Jadi ceritanya begini, Hasan dan Hussein lagi main sama Nabi, posisi Nabi sedang mengajar, sedang di majelis taklim. Ya, kemudian Sayyidina Hasan dan Hussein rokiba ala katifi jaddihima. Naik di pundak Nabi, Sayyidina Hasan dan Hussein. Gitu kan? Nah, kemudian Sayyidina Ali dari belakang berdiri sebagai seorang ayah ingin memperingatkan anak-anaknya untuk bertindak secara sopan karena kakeknya lagi mengajar nih, lagi di majelis ilmu. Nah, kemudian tiba-tiba nazala an dhahri jaddihima. Hasan dan Hussein turun dari punggungnya Nabi, dari pundaknya Nabi. Nabi tanya, "Mabalakum? Kenapa kalian kok berhenti? Khifna min abina." Kata Hasan dan Hussein, "Kami takut tuh ada ayah kami." Kan? Fa aqbala Ali, Sayyidina Ali datang, kemudian mengatakan al-adabu khairul lakuma. Kalau bahasa kita mungkin kalian harus beradab lah. Kakek kan lagi ngajar, sini gitu ya. Nah, Nabi sebagai seorang kakek nih membela cucunya. Ya Ali latan haril Hasan wal Husain. Nah, Ali, jangan kamu bentak-bentak Hasan dan Husain. Ini cucu saya lagi main, gak apa-apa gitu kan. Saking sayangnya kakek ke cucu gitu kan. Tiba-tiba nazala Jibril. Nah, malaikat Jibril turun. Itu ya. Dengan menegur Nabi, ya Muhammad al-haqqu yaqul. Yang benar itu yang dikatakan Sayyidina Ali. Utruk aliyan, tinggalkan Ali yu'addibuhuma. Untuk mendidik keduanya. Jadi Nabi kena tegur oleh malaikat Jibril karena tanggung jawab anak itu di orang tua, di ayah, bukan di kakek. Gitu ya. Nah, kemudian Nabi naik ke atas mimbar dan berseru, ya ma'syarul muslimin. Wahai orang-orang Islam, man razaqahullahu ta'ala biwaladin. Siapa yang Allah berikan rizki berupa seorang anak, fa'alaihi bita'dibihi. Maka dialah yang bertanggung jawab untuk mendidiknya, orang tua. Wa ta'limihi, dan memberikan pengajaran atau hak belajar yang baik, yang penuh. Kenapa? Fa inna man 'allama waladahu wa addabahu razaqahullahu syafa'atahu. Siapa yang mendidik anak dengan baik, memberikan pelajaran yang baik kepada anaknya, besok anaknya akan Allah berikan wewenang. Ya, anaknya akan Allah berikan wewenang untuk memberikan syafaat kepada orang tua. Ya, jadi jangan kemudian fenomena yang sering saya lihat begini. Ayah ibunya sudah ngelarang makan es nih. Dia ngerengek-rengek gitu. Akhirnya lari ke kakek neneknya gitu. Nek kek gitu. Kan aku mau makan es krim. Nah, karena sayangnya kakek neneknya, dibelikanlah tuh es krim. Padahal sama ayah ibunya sedang dilarang gitu ya. Dilarang makan mie instan. Larinya ke kakek neneknya gitu kan. Sama kakek neneknya dibuatkan. Itu apalagi sampai ada yang begini. Nek, aku mau jajan tapi nggak dikasih uang sama bunda misalnya. Sama neneknya dikasih. Nih. Ini saya nenek kasih tapi jangan bilang-bilang bunda kamu ya. Nah, ini pendidikan yang keliru ya. Dengan begitu anak nanti kehilangan respect kepada orang tuanya.
Ya, kehilangan rasa hormat ke orang tuanya. Bahkan mungkin dia akan dalam tanda petik kurang ajar kepada orang tuanya karena merasa punya backingan. Backingannya kakek dan neneknya sendiri gitu ya. Apalagi kalau kakek neneknya marahi ayah bundanya di depan anaknya gitu ya. Nah itu dinding wibawanya orang tua luntur itu ya. Maka ya bagi kita seorang kakek dan nenek cukup mengontrol dan mengawasi dari jauh saja selama mereka belum keluar dari koridor syariat ya berarti silakan saja orang tuanya mau mendidiknya seperti apa ya. Baik. Jadi itu yang pertama Bapak Ibu, ketika dia sudah punya tanggung jawab tapi dia pengen bebas itu namanya syahwat. Nah, di part keduanya sebaliknya. Allah tempatkan dia di posisi bebas, tapi dia malah pengen punya tanggung jawab. Artinya gini, dia sudah pensiunan, seperti Bapak Ibu mungkin gitu ya. Anak-anak sudah berkeluarga semua, gitu kan, sudah mapan semua. Kemudian apa namanya, Bapak sudah punya penghasilan, income sendiri, lumayan cukup misalnya. Apalagi yang sudah punya kontrakan misalnya 50 pintu gitu kan. Nah, itu Anda namanya sudah berada di posisi tajrid. Loh, Anda malah mencari lagi usaha, bisnis, Anda disibukkan dengan mencari dunia. Padahal Anda bisa ya dalam waktu yang bebas tadi itu sudah nyaman, sudah mapan, sudah stabil, Anda bisa memperbanyak apa namanya ibadah, sholat. Nah, kalau Anda sudah di posisi bebas tapi Anda justru ingin memiliki tanggung jawab yang lebih, ini namanya semangat Anda turun, jeblok. Ya, semangat ibadahnya Anda turun. Inhitatun anil himmatil aliyah. Ya, Anda sudah berada di posisi yang nyaman, mapan, stabil ekonomi gitu ya. Anda tidak punya tanggung jawab lagi dalam artian semua putra-putri Anda sudah berkeluarga. Kemudian Anda malah mencari bisnis ini, itu, dan lain sebagainya. Nah itu namanya inhitat, ya, penurunan anil himmah dari semangat al-aliyah yang tinggi. Jadi berarti semangat ibadah Anda yang kurang, itu kira-kira. Mau nyari apa lagi gitu kan? Ya, uang sudah ada, tinggal fokus ibadah, memperbanyak ibadah. Nah, ada beberapa contoh yang diberikan oleh Syekh Al-Buti di dalam ininya, di dalam kitabnya Syarah Ibnu Athaillah itu tadi. Tapi sebelum itu saya mau sampaikan sebuah hadis yang memang ini menunjukkan bahwa iman kita itu seringkali naik turun. Betul ya, Bapak Ibu merasakan nggak tuh? Iman kadang-kadang semangat ibadah menggebu-gebu gitu. Kadang-kadang kok loyo, lemes gitu ya. Nah, ini ada hadis dalam Sahih Muslim nomor hadis 2750. Ya, 2750 hadis Sahih Muslim. Ini ada sahabat namanya Hanzalah. Ada sahabat namanya Hanzalah datang ke Abu Bakar. Ditanya oleh Abu Bakar, "Kaifa anta ya Hanzalah?" Abu Bakar tanya, "Apa kabarmu?" Ya, wahai Hanzalah. Hanzalah jawab, "Nafaqa Hanzalatu." Hanzalah telah menjadi orang munafik. Kata Hanzalah begitu jawabannya ketika ditanya oleh Abu Bakar, "Gimana kabarmu?" Wah, Hanzalah udah jadi orang munafik. Artinya, saya sudah berubah jadi orang munafik. Kata Abu Bakar, "Subhanallah. Matakul, ngomong apa ente? Ngomong apa kamu? Ngawur aja gitu ya. Istighfar, jangan macam-macam ngomong. Kenapa kamu menganggap dirimu telah berubah menjadi orang munafik?" Kata Hanzalah, "Qultu nakunu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakiruna bin-nari wal jannah." Kami itu, saya ya, ketika bersama Nabi dalam satu majelis ilmu, Nabi bercerita tentang neraka, bercerita tentang surga. Hatta ka'anna ra'ya ainin. Seakan-akan surga neraka itu depan mata saya.
Paham enggak maksud? Artinya iman saya tuh sedang naik-naiknya kalau bersama Nabi. Semangat ibadah tuh menggebu-gebu. Tapi faidha kharajna, kalau kami keluar dari majelis Nabi, asafnal azwaj, kami sibuk dengan para istri kami, wal aulad, dengan anak-anak kami, wadhayya'at, dengan segala-gala hal dunia yang melenakan, fanasina kathiron, akhirnya kami lupa terhadap akhirat. Kita kan juga begitu, Pak. Kalau di majelis ilmu nih, oh kayaknya nih, kita udah orang paling soleh sekali nih. Seakan-akan selangkah lagi menuju surga, gitu kan. Tapi selesai kajian, selesai majelis ilmu, keluar dari masjid tuh kayaknya kok semangat turun lagi, loyok lagi gitu kan. Nah, tahu nggak Abu Bakar ngomong apa? Radhiyallahu anhu. Wallahi, demi Allah kata Abu Bakar, innalanal qomithla hadza. Sama. Kata Abu Bakar sama. Saya juga ngerasain hal yang sama. Bayangkan sekelas Abu Bakar loh. Itu juga merasakan hal yang serupa, yang kalau di dekat Nabi, bersama Nabi itu serasa imannya tinggi, kuat gitu ya. Nah, fantolak tu ana wa Abu Bakar, akhirnya saya dan Abu Bakar, ya Hanzalah dan Abu Bakar menghadap Nabi. Ngelaporlah, ya Rasul, kata Abu Bakar gitu. Ini Hanzalah nih, apa namanya, ngaku sudah menjadi orang munafik gitu kan. Wa madza, kenapa memang? Tadi diceritakan seperti itu tuh. Apa jawab Nabi, Bapak Ibu? Ini yang saya blok kuning. Walladzi nafsi biyadihi in law tadumuna ala ma takununa indi wa fi dzikri lasafahatkumul malaikatu ala furushikum wa fi turuqikum. Gini maksudnya. Seandainya kamu, wahai Hanzalah dan orang-orang pada umumnya, keadaan imannya itu stabil, artinya di majelis ilmu bersama saya, iman kamu kan ngerasa kuat nih. Kemudian ketika di luar majelis, kamu juga ngerasa hal yang sama, artinya iman kamu stabil, itu pasti malaikat akan takjub. Gitu. Saking takjubnya, malaikat akan memberi salam, ucapan selamat kepada kamu setiap ketemu kamu di rumah ataupun di jalan-jalan. Maknanya apa? Manusia wajar seperti itu, gitu. Yang bisa stabil imannya, ibadah terus, sholat terus, tasbih terus, itu cuma malaikat, gitu kata Nabi. Itu ya. Kita sudah sewajarnya begitu. Nah, maka di sini poin saya, Bapak Ibu. Ya Hanzalah sa'atan wa sa'atan. Manusia itu ada porsinya. Segala sesuatu ada masanya. Segala sesuatu ada takarannya. Nah, ada waktunya Bapak Ibu kajian, ada waktunya Bapak Ibu bermain dengan anak cucu. Itu ibadah juga. Ada waktunya bekerja, ada waktunya memberikan atau membelikan mainan kepada anak-anak cucu. Itu juga ibadah juga. Itu jadi jangan kemudian semuanya dihantam tadi kan. Semuanya sholat, terus ibadah, terus sehingga anaknya mungkin istrinya terlantar gitu kan, anaknya nggak pernah diajak main olehnya gitu ya. Itu tadi kata Imam Ibnu Athaillah, itu bukan ibadah, tapi itu menuruti syahwat namanya. Jadi saatan wa saatan. Manusia itu ada masanya, ada kadarnya, ada takarannya, ada porsinya masing-masing. Nah, untuk memperjelas hikmah kedua Ibnu Athaillah ini, ada dua contoh setidaknya yang mungkin cukup untuk bisa mewakili penjelasan. Ini ya. Misalnya ketika musim haji Bapak Ibu. Ya, ada musim haji. Nah, ada orang yang datang ya ketika musim haji itu sebagai jamaah. Ya. Ada yang datang sebagai pekerja, worker, as worker. Nah, dua kondisi ini ketika musim haji, ketika dia datang dengan status dia sebagai jamaah, maka apa yang harus dia perbanyak nanti di sana? Ya ibadah. Perbanyak sholat sunnah, perbanyak baca Quran, perbanyak etikaf di Masjidil Haram atau Masjidil Nabawi. Ya kan, khataman Quran kalau bisa, itu yang dia harus perbanyak. Karena di posisi dia menjadi jamaah, dia ada di makom at-tajri tadi, bebas.
Nah, dia sebagai jamaah bebas. Kenapa? Semuanya diurus, makannya diurus, transportnya diurus, hotelnya diurus, pasportnya diurus, gitu kan. Nah, berarti dia ditajrid. Dia di posisi bebas. Nah, apa yang harus dia lakukan? Perbanyak ibadah. Baca Quran, sholat berjamaah, i'tikaf, segala macam. Tapi, ya, kalau dia ingin bekerja, ya dia ingin mencari uang, misalnya malah berbelanja, segala macam, nah itu tadi. Ya berarti dia semangatnya turun. Nah, status yang kedua sebagai pekerja, dia datang sebagai tenaga medis, sebagai catering, gitu ya, sebagai apalagi misalnya supir bus, Supir. ya misalnya gitu supir. Nah dia ketika misalkan coba bisa bayangkan nggak, ketika ada jamaah sudah di dalam bus, supirnya nggak ada, gitu kan? Supirnya mana nih? Oh, ternyata supirnya lagi iktikaf, lagi khataman Quran, gitu. Padahal mereka harus jalan naik bus, itu kan kacau jadinya, Bu, Pak. Ketika waktu sarapan, kok makanan nggak ada nih? Mana makanan? Oh, itu kokinya habis tahajud semalaman, jadi nggak sempat masak. Pagi-pagi gitu ya, tidur kokinya. Nah, itu kan kacau, Pak. Nah, jadi mereka yang datang sebagai pekerja, ibadah mereka kan pekerjaannya, gitu ya. Suara saya agak jauh ya, Pak. Agak Coba. berkurang kualitasnya. Nah, ini apa namanya, baterai ininya mati. Sebentar, saya tes dulu. Baik, halo, Ya, jelas sekarang? jelas. Ya, baik. Jadi, ya bayangkan kalau tadi petugas-petugas itu sibuk dengan ibadah gitu ya, padahal dia punya tugas. Misalnya ada yang sakit, mana nih dokternya? Oh, dokternya lagi etikaf. Gitu ya. Kacau semua. Maka dia ini para pekerja ada di makom al-asbab. Nah, maka yang harus dia perbagus, dia harus sempurnakan adalah tanggung jawab dia sebagai pekerja saat itu ya. Koki ya masak dengan sebaik-baiknya, driver bus ya dia harus mengendarai dengan profesional, dengan amanah, dengan apa namanya hati-hati agar para jamaah sampai ke tujuan dengan selamat. Itu ibadahnya dia. Jangan dibalik gitu ya. Dan tadi kalau yang para pekerja ini malah jadi ibadah, yang khataman Quran, yang itikaf, tahajud semalaman, wah kacau semua. Nah itu gambaran contoh yang relevannya gitu ya, yang nyatanya. Atau bagi para pekerja sekarang di Indonesia, misalnya dia pekerja 9 till 5 ya, 9 sampai jam 5. Nah, ketika di jam-jam ini dia ini ada di makom al-asbab. Kan gitu ya. Maka bekerjalah dia secara profesional. Bekerja jangan main HP, jangan ngelamun, jangan apa gitu kan. Nah, nanti before dan afternya ya, dia di sini ada di makom tajrid. Level makom tuh level ya maksudnya. Status dia ada di tajrid bebas. Nah, maka setelah dia pulang kerja, dia bisa perbanyak ibadah tentunya setelah dia menunaikan hak-hak istri dan anaknya gitu ya. Baru dia baca Quran, zikir. Nah, jadi ini dua contoh yang saya kira sangat relevan dengan penerapan hikmah kedua daripada hikmah Ibnu Athaillah ini. Gitu ya. Supaya apa? Supaya kita bisa memahami bahwa semua itu ada aturannya, semua ada ketentuannya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti gini, kalau misalnya dia seperti tadi contoh misalnya dia tidak mau kerja, dia langsung ibadah saja kepada Allah, dia melompati asbab, dia pengen lari ke al-musabbib, ke Allah langsung. Itu jatuhnya nanti bahwa dia tidak berakhlak, tidak memiliki adab kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu nanti dia malah bisa merusak tatanan ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian begini, nanti di Ramadan. Nah, di Ramadan tinggal lihat nih.
Misalnya para ibu, para istri nih. Ibadahnya itu nggak melulu baca Quran, nggak melulu etikaf, menyiapkan sahur, menyiapkan buka, masak dengan masakan yang lezat dan menggugah nafsu makan anak-anak sehingga puasa mereka menjadi terbantu. Nah, itu ibadah ibu-ibu sekalian. Nah, itu yang luar biasa. Makanya saya bilang ibu-ibu menjadi the superhero ketika mereka di Ramadan itu, karena dia ibadahnya itu ada dua jenis gitu kan. Ibadah yang mereka harus menyiapkan, dia bangun paling awal ibu-ibu nih untuk siapkan sahur. Ya tidur paling akhir karena harus manas-manasin sayur gitu supaya nggak basi, manas-manasin lauk gitu misalnya. Ditambah dia juga mengimbanginya dengan etikaf, dengan tahajud. Nah itu luar biasa. Bayangkan kalau ibunya nggak masak, nggak beli lauk jadi juga, nggak GoFood juga, nggak menyiapkan juga. Akhirnya suami anaknya terlantar. Nah itu maka itu keliru juga. Maka kalau kenapa mah kok nggak masak, kok nggak beli makan, kok nggak beli bukaan gitu. Mama sibuk tadi baca Quran. Nah, itu keliru juga tuh. Nah, karena dia harus menyiapkan bukaan untuk suaminya, untuk anaknya gitu kan. Nah, maka ini bisa diterapkan nih hikmah kedua Ibnu Athaillah ini. Jadi kalau ibu-ibu justru sibuk dengan khataman Qur'annya, dengan ininya, sampai mengabaikan tanggung jawab utamanya sebagai Rabbul Bait. Nah, ibu itu kan, istri itu kan tugasnya Rabbul Bait. Rabb itu artinya yang mengurus. Al-Bait adalah rumah. Maka bersyukur ketika ibu-ibu terbantukan oleh asisten rumah tangga misalnya. Ya, disewakan jasa asisten rumah tangga oleh suaminya. Wah, itu harus bersyukur sekali gitu. Berarti kan dia bisa memfokuskan dirinya untuk memperbanyak ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Tapi Ustaz capek. Ya memang itu Ramadan. Ramadan itu bulannya capek gitu. Ramadan itu bulannya untuk kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, hikmah kedua ini saya kira sudah cukup. Mau dilanjut tanya jawab atau dilanjut hikmah ketiga, Pak Mazwar? Mungkin tanya jawab dulu, Ustaz, biar Oke, diperdalam ya. Ya, baik. Silakan Pak. baik. Terima kasih, Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Baik, Bapak Ibu sekalian, sudah cukup jelas. Ini kalau kita baca yang hikmah kedua saja, agak berat barangkali ya, tapi dengan diterangkan Ustadz Tri, Masya Allah, jadi jelas banget itu apa itu tajrij, itu bebas atau asbab yang masih memiliki tanggung jawab begitu. Dipersilakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin memperdalam. Ya, Ustaz, silakan Pak Abdul Syukur. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Terima kasih Pak Ustadz, Pak Masmar. Sungguh pada pagi ini kami diberikan penyerahan yang sangat berguna sekali dan memantapkan hati kita. Pertama gini, saya tuh pernah mendapatkan cerita dari seorang pensiunan di Bogor, tentara itu kan. Dia itu sudah tua, tapi dia masih nyupir taksi kemana-mana gitu kan. Nah, terus ada yang bertanya, kenapa Pak, Bapak masih bekerja gitu? Nah, dia jawabnya begini, saat bekerja itu kan wajib. Nah, gini. Jadi situ sampai mengguncang hati saya ini. Saya juga pensiunan tuh, tapi saya udah nggak bekerja lagi. Nah, itu ya kerjanya ya tadi menghadiri begini, kemudian ada perlu-perlu apa begitu ya. Wah, saya itu nggak bekerja, sedang bekerja itu wajib. Nah, ini dengan penjelasan Pak Ustadz tadi, saya sudah agak reda nih. Dan hati saya agak reda. Berarti saya itu tidak seperti tadi apa yang dikatakan Pak mantan TNI yang masih nyupir itu, karena bekerja itu wajib. Nah, sedangkan saya kan sudah nggak bekerja lagi Ustadz, jadi saya nggak memiliki kewajiban seolah-olah seperti itu. Ini menggelisahkan, tapi alhamdulillah Ustadz telah memberikan pencerahan sehingga kegelisahan saya itu kemudian Terjawab. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Luar biasa. Iya betul Pak. Jadi seringkali juga saya menemukan gitu. Kenapa Pak? Oh anak sudah mapan, sudah misalkan kerja di luar negeri apa segala macam. Bapak masih kerja gitu ya. Bapak kenapa nggak nyibukkan? Biasanya alasannya mengisi waktu kosong gitu. Itu betul Ustaz. Biasanya jawabannya itu. Karena kan saya udah nggak punya kerjaan Ustaz. Jadi daripada saya nganggur-nganggur di rumah. Nah itulah ya kemudian hikmah ini bisa diterapkan kepada dia. Waktu kosong Bapak harusnya difokuskan untuk ibadah gitu loh. Ya, betul. Nah karena Bapak sudah bekerja itu sudah tidak wajib. Apalagi kalau anaknya sudah membiayai. Misalnya punya anak tiga-tiganya sudah mapan, sudah bekerja, dari setiap 3 anak itu dapat transferan gitu. Wah sudah sangat cukup gitu. Nah maka ketika dia bekerja itu namanya berarti semangat ibadah dia yang
yang turun begitu ya, yang seharusnya dia lakukan ibadah dia malah bekerja lagi. Betul Pak Abdul Syukur ya. Jadi alhamdulillah terjawab gitu ya kegelisahannya. Jadi nggak ngerasa berdosa lagi gitu ya. Ya, kalau ngisi waktu kosong kan agak ringan, tapi kalau wajib, wah ini wajib. Wajibnya itu ya. Iya, baik. Makasih Ustaz. Iya, baik Pak Abdul Assalamualaikum Syukur. Pak Mas. Pak Mas, Baik, Assalamualaikum silakan Bu Mumun. warahmatullahi. Alhamdulillah. Iya, tak tahu. Eh, mohon izin bertanya sesuai dengan kajian barusan ya udah terang benderang suasana yang keraguan-raguan selama ini. Tapi sedikit yang mengganjal bagaimana cara pandang agama terhadap kebanyakan ibu-ibu pergi sibuk ke majelis taklim dengan meninggalkan keluarga dan suaminya. Itu sehingga para suami, para anak-anak sering ngeluh, maknya pergi melulu, ngaji melulu, sana kemari. Itu bagaimana pemahamannya itu. Kemudian Ya, baik. ada lagi, sebelum Pak sedikit masih ada Ya. kaitan dengan itu, kebanyakan ada sekolah-sekolah, ini maaf saya apakah salah tanggap nggak tahu lah, sekolah-sekolah apakah sifatnya pesantren itu hanya mengutamakan ngaji, hafal Al-Quran tanpa ada pengetahuan umum. Padahal di dunia ini kan juga ada pengetahuan umum untuk bekal di dunia dan pengetahuan akhirat. Tapi mereka itu mengenyampingkan, tidak ada sama sekali pengetahuan umum. Nanti di tahun-tahun sekian baru ada pengetahuan umum. Itu bagaimana? Kemudian ada lagi paham di kalangan masyarakat ini yang menyatakan, itu juga kebanyakan dari kalangan orang agama menyatakan banyak anak, banyak rezeki. Sehingga mereka anaknya orang-orang agama ini banyak sekali, tetapi tidak terurus. Mereka itu kalau berbanding bergabung dengan anak-anak lain, sehingga anak-anak itu merasa minder. Itu kasihan sekali. Kemudian biaya sekolah seperti sekarang ini kan cukup tinggi. 1 atau 2 anak aja nggak kira-kira. Tapi paham yang menyatakan banyak anak, banyak rezeki ini bagaimana sesuai yang Pak Ustadz jelaskan barusan. Jadi semua itu yang apa yang saya sampaikan ini terjadi di kalangan masyarakat. Jadi untuk paham dan mantapnya supaya kita bisa memilah-milih, mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Bu Mumun. Ya, silakan. Baik, Bu Mumun, pertama untuk fenomena ibu-ibu yang sering-sering pergi pengajian, misalnya atau arisan gitu ya, sehingga misalnya suami dan anaknya merasa kurang terurus. Nah, kalau kalimatnya sudah keluar dari anaknya, dari suaminya, keluhan itu muncul, komplain itu muncul, dilihat kondisinya, kita tidak bisa memukul rata. Kalau memang secara basic ya, kebutuhan basicnya itu sudah terpenuhi, makannya sudah ada karena ART sudah ada yang menyiapkan, kemudian pakaian sudah ada yang menyucikan, sudah ada yang menyetrika, basic ya, kebutuhan basic itu sudah terpenuhi. Nah, kemudian komplain itu dikeluarkan hanya sebatas untuk misalnya membatasi gerak orang tuanya atau ibunya untuk menuntut ilmu, ya mengaji, itu saya kira ya sebagai ya keluhan anak aja gitu ya. Apalagi kalau misalkan sebenarnya ibunya sudah membagi waktu untuk kapan jalan-jalan, kapan hiburan, itu sudah ada waktunya. Jadi tidak ada masalah. Itu dia tidak termasuk dalam kategori menelantarkan kewajiban dia. Kecuali ya dia pergi ngaji, dia pergi arisan atau kemana, suami anaknya nggak bisa makan karena dia nggak punya ART, belum masak. Pulang suaminya kerja, dia nggak ada makanan, dia nggak. Nah, itu baru menelantarkan kewajiban. Jadi kewajibannya dia itu tadi karena dia punya tanggung jawab kan. Nah, sedangkan dia pengennya bebas tadi, pengen ngaji ke sana, pengen arisan ke sini. Nah, itu namanya dia menuruti syahwatnya, bukan ngaji. Kenapa? Karena ibadahnya dia mengurus tanggung jawab rumah dulu. Nah, tapi kalau kasusnya sudah selesai, Ustaz, pakaian sudah dicuci, makanan sudah dimasak, misalkan pagi-pagi pengajian, ibu-ibu kan biasanya kalau pagi jam 9, jam 10. Nah, itu anak-anak sudah terurus, apalagi sudah punya ART, nah itu nggak masalah. Berarti ibu sudah menjalankan dulu kewajiban. Nah, sekarang kan ibu sudah di waktu yang bebas. Anak-anak sudah sekolah, bapaknya sudah pergi kerja, ibu sendirian nih. Ibu berarti sudah di makom
tajrid. Tajrid. Kenapa? Sebab ibu di pagi hari tadi tuh sudah selesai. Nah, ibu ditajrid, maka gimana? Ya bebaskan waktu ibu, luangkan waktu ibu untuk beribadah kepada Allah. Nah, itu pagi itu. Jadi nggak ada masalah sebenarnya, Bu. Kalau memang basic tanggung jawabnya sudah selesai, sudah clear ya. Tapi kalau Bisa basic ngatur tanggung waktu ya, jawabnya, ya betul. Intinya di manajemen waktunya, Ibu. Nah. Itu ya. Jadi nggak ada masalah sebenarnya arisan, kemudian dia ngaji ke sana kemari, asalkan itu tadi manajemen apa waktunya bagus, basic keperluan dan tanggung jawabnya selesai, clear, itu it's okay. Kemudian yang kedua, masalah beberapa yayasan pendidikan atau lembaga pendidikan agama seperti pondok pesantren atau boarding school segala macam misalnya menyampingkan pendidikan umum. Ini saya termasuk yang kurang setuju, tapi memang ini ada. Itu kan pilihan ya. Ada beberapa memang pondok pesantren yang bahasa kitanya itu sangat tradisional, sehingga dia bahkan nggak sekolah, Bu. Dia cuma mondok aja. Dia cuma mondok, belajar kebaca kitab, kemudian menghafal Quran, ya. Itu sebenarnya pilihan sih, Bu. Ya, dia memproyeksikan anaknya nanti untuk jadi apa. Karena mungkin ada sebagian orang yang bersikap skeptis, ya. Takutnya kalau misalkan mereka nanti belajar ilmu umum, ya terlalu cinta dunia, nah akhirnya akhiratnya terbengkalai. Jadi mereka memupuk dulu nih, yang tadi Ibu bilang, bahwa agama dulu dipupuk, baru nanti ilmu umumnya belakangan-belakangan. Itu kan ilmu umumnya nanti belakangan. Jadi ada yang punya prioritas begitu, karena kita tidak menampik. Ada fenomena, saya S1 di Yaman, Abdurrahman S2 saya ke Amerika gitu kan. Jadi ada fenomena pelajar-pelajar kita begitu pulang dari luar negeri, Bu, dia mengalami culture shock kan. Dia ke Aussie, dia ke Holland, itu banyak yang berubah karena budayanya. Bahkan saya punya kawan-kawan itu yang ketika dapat beasiswa LPDP, banyak yang bilang tadinya dia rajin sholat loh, Ustadz, tapi setelah kuliah di Belanda dia terbawa arus, sholatnya jadi jarang, bahkan nggak sholat. Itu yang dia khawatirkan, Bu, sebenarnya. Karena kan kita sebagai Muslim tahu bahwa kita tidak hanya hidup di dunia, tapi juga di akhirat. Nah, jadi mereka memilih daripada di akhiratnya yang sengsara, nah mungkin dunianya disampingkan dulu. Nanti toh di akhir-akhirnya mereka juga akan belajar. Jadi mereka memantapkan dulu pondasi agamanya. Nah, tetapi bagi saya sebenarnya itu bisa learning by doing sih, bisa berjalan beriringan sebenarnya. Gitu ya, artinya yang agamanya dimantapkan, umumnya juga diberikan knowledge, ya diberikan wawasan yang tinggi, itu bisa saja sebenarnya. Nah, gitu. Jadi itu sebenarnya pilihan saja. Jadi ada orang-orang yang mungkin skeptis dengan ilmu dunia karena takut anak keturunannya seperti itu, karena fenomena akhir zaman kan sudah seperti itu. Dia kuliah di luar negeri, bukannya tambah dekat dengan Allah, mohon maaf misalnya, dia terbawa kultur Belanda misalnya, jadi mohon maaf, misalkan suka sesama jenis, kemudian menikah dengan beda agama. Nah itu kan banyak kasus, kawan-kawan saya pun banyak kasus seperti itu ketika ya, seperti itu. Terus tadi pertanyaan ketiga apa ya? Banyak anak, banyak rezeki. Oh iya, sebenarnya namanya ini kayak ada agama lagi namanya konsep. Tapi jelas hilang suaranya, Ustaz. Suaranya nggak hilang. Bun, cepetan Bun. Bentar Pak Mazbar. Iya. Tes coba. Ya, sudah, bagus. Yang ketiga, banyak anak banyak rezeki. Nah, ini juga salah satu paham atau konsep yang mungkin dulu masih relate, Bu. Tapi sekarang perlu ditinjau ulang. Ada salah satu syekh kami, guru kami, bahwa memperhatikan kondisi anak, baik dari sisi hak pendidikan, hak hak hidup yang layak, ya, kemudian memperhatikan kebutuhannya tercukupi, terpenuhi, itu juga pertimbangan agama. Jadi kalau misalnya dia merasa uang
tidak cukup, tidak layak punya anak banyak, maka dengan dia tidak memiliki banyak anak, itu juga merupakan perintah agama. Itu juga merupakan paham Islam yang merupakan pertimbangan, yang menjadikan pertimbangan untuk kemudian anaknya diperhatikan secara baik. Jadi nggak kemudian banyak anak banyak rezeki. Iya, dulu keyakinan orang dulu itu beda dengan keyakinan sekarang, Bu. Malah sekarang kan banyak campaign itu kan free child. Tahu Ibu ada campaign free child. Nah, itu juga tidak sesuai juga dengan nafas Islam. Mereka tidak menginginkan punya anak gitu ya. Mereka ingin bebas, nggak pengen punya anak, itu juga keliru juga. Nah, tetapi memperbanyak sebanyak-banyaknya, nah itu juga keliru juga ketika dia tidak bisa memastikan kehidupan yang layak bagi anaknya. Karena kan anak ini punya hak untuk hidup layak, ya, dia punya hak untuk mendapat pendidikan yang bagus, terutama pendidikan agamanya. Nah, kalau dia rasa dia tidak mampu untuk memenuhi itu semua, maka dia harus mempertimbangkan jumlah anak yang bisa dia emban amanat itu. Jadi itu Bu Mumun. Jadi memang kesalahan paham itu memang sudah mengakar lama lah di tradisi orang-orang kita, terutama yang mereka bergelut dalam agama Islam, ya. Jadi boleh saya simpulkan sedikit kajian yang saya dapatkan, Boleh, Pak silakan Ustadz. coba. Ya. Jadi maksudnya kita apapun yang kita lakukan di dalam menjalani agama ini harus punya ilmu. Jadi jangan kita fanatik dengan satu paham yang seperti yang saya kemukakan tadi. Jadi kalau orang berilmu dia bisa memilah-milih mana yang kewajiban, mana yang tajrid dengan asbab tadi itu yang Pak Ustadz. Ini yang saya dudukkan persoalannya. Jadi kalau orang nggak mau belajar mencari ilmu sehingga salah paham tentang banyak anak, banyak rezeki. Padahal yang dimaksudkan dalam pemahaman ayat Al-Quran itu tidak begitu sebetulnya. Nah, itu jadi makanya kita bisa membedakan hal tersebut karena kita ngaji. Tapi kalau kita tidak ngaji, ya bertahanlah dengan paham yang ortodoks seperti itu. Gitu ya Pak Ustadz ya? Betul Bu Mumun. Ya, jazakallah khair. Makasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ada satu ayat yang ini sangat relevan dengan pertanyaan Bu Mumun tadi. Wal yakhshalladzina. Masih kedengeran suara saya? Masih bagus. Masih. Surat apa itu Pak? Surat Nisa, surat 4 nih Bu, saya tampilkan di layar. Ayat 9. Ayat 9. Nah ini, wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya ketika mereka meninggal, mereka akan meninggalkan keturunan yang lemah. Nah, kalau banyak anak, ekonominya tidak cukup, itu kan hampir sudah dipastikan anak-anaknya lemah dari ekonomi, lemah dari fisik, gizinya tidak tercukupi, gitu kan? Nah, itu jadi ini menjadi pertimbangan. Jadi maksudnya lemah di sini lemah secara ekonomi, lemah secara pendidikan, lemah secara fisik, ya, kebugaran. Nah, artinya kecuali dia orang kaya, orang tajir yang mempunyai anak sebanyak apapun, ya silakan kan gitu, karena dia bisa mencukupi itu semua. Jadi ayat ini menjadi pertimbangannya Bu. Gitu ya. Jadi satu ayat dengan ayat lain itu ada mendukung gitu ya. Kalau kita pahami satu ayat saja, banyak anak banyak rezeki, tanpa menginikan surat 4 ayat 9, ya nggak nyambung jadinya kan. Tapi harus ada keduanya diparalelkan gitu, baru oke gitu ya Pak Ustadz ya. Betul Bu Mumun. Ya, makasih. Ya, Alhamdulillah dapat ngaji saya. Alhamdulillah. Baik Ibu. Kasih Pak Mas. Ada yang mau yang lain? Di kolom chat kayaknya itu Pak. Di kolom chat, saya mau baca kolom chat ya. Yang pertama dari Bu Artini ya. Ustadz katakan kalau kita sudah usia, masih mungkin sudah agak berumur kali ya, punya usaha sehingga bisa memberi kerja kepada yang lain yang membutuhkan. Gimana Pak Ustadz? Mohon. Ya, baik. Kalau konteksnya Ibu membuka usaha itu, ya karena Ibu sudah usia, nah, tapi Ibu masih punya rasa empati kepada sesama. Gitu. Ini ada banyak pengangguran dekat rumah saya. Ada banyak misalkan saudara-saudara ponakan masih belum dapat kerja. Saya buka usaha Ustadz demi memberikan lapangan pekerjaan bagi mereka. Itu nggak masalah Ibu. Toh nanti kan pada akhirnya Ibu hanya sebagai pengawas atau mungkin pembina.
Ya, jadi poinnya tadi adalah ketika ibu sudah di masa usia, sudah di masa senja, ibu sebenarnya sudah di makom ala tajrid tadi, tapi ibu mau asbab, tapi ini ibu punya niat lain. Jadi niatnya bukan ibu buat ibu kan, bukan seperti yang tadi supir taksi Pak Abdul Syakur bilang, misalnya untuk diri dia. Ini ibu untuk orang lain. Ya, itu ibu untuk membantu orang lain, itu nggak masalah. Yang penting nanti ibu lagi-lagi tadi baliknya ke manajemen waktu. Asal ibu jangan terlalu terjun ke dalam, jangan terlalu sibuk dengan dunia itu. Ibu mungkin bisa tempatkan ibu di organisasi itu atau di perusahaan itu atau di kafe atau apalah. Itu sebagai misalkan pengawas atau misalkan pembina yang Komisaris. yang tidak terlalu makan banyak waktu. Itu oke, nggak masalah. Bahkan itu bagus niatnya untuk membantu orang lain, ya. Baik, ini yang kedua Ustaz. Mau bertanya bagaimana dengan orang tua yang memasukkan anaknya ke pesantren dari usia yang sangat dini, 4 tahun. Sehingga anak tidak pernah bertemu dengan orang tuanya kecuali di saat libur. Iya, Bagaimana betul. tanggung jawab orang tua itu merawat anaknya? Ini juga salah satu yang saya kritik habis-habisan, Pak. Di beberapa keluarga saya itu ada yang anaknya dari SD dimasukkan pondok. Itu saya kritik habis-habisan. Kenapa? Satu, almarhum abah saya itu punya pondok pesantren, Pak. Di Cilacap, Jawa Tengah. Tapi itu usia SD itu ketika beliau itu nggak diterima. Ya, termasuk saya anaknya sendiri ya nggak boleh masuk pondok di usia SD. Kenapa? Masih butuh kasih sayang orang tuanya. Nah, ketika saya kuliah S1 di Al-Ahqaf University di Hadramaut Yaman, rektor saya juga begitu pesan. Ya, Profesor Sayyid Abdullah Baharun, itu rektor kami di Al-Ahqaf University, bilang, kalau kalian punya anak nanti, jangan masukkan anak-anak kalian ke SD. Dan itu juga salah satu yang beliau kritik dari tradisi di Indonesia. Di banyak pondok pesantren di Jawa, itu di Indonesia anak-anak dari SD sudah dimasukkan pondok. Itu beliau nggak setuju. Dan saya mengambil pandangan yang seperti itu. Tapi ini kan lagi-lagi hanya pandangan dan paham orang, ya, kita nggak bisa memaksa. Tetapi kalau dalam pandangan Islam, ya mereka si anak-anak ini masih butuh kasih sayang, masih butuh bermain, ya masih butuh waktu yang banyak, ya more time with his parents, untuk dari orang tuanya itu butuh banyak waktu lagi untuk mereka bermain dengan orang tuanya. Minimal SMP lah. Kalau SMP saya masih oke. Di SMP masuk pondok itu sudah oke. Tapi kalau SD, saya rasa itu lebih bagus dia dengan orang tuanya karena dia bisa didik. Ya, kecuali ada case-case khusus ya. Misalnya orang tuanya dua-duanya TKW. Misalkan yang satu kerja di luar, bapaknya yang ibunya menjadi TKW. Daripada dia dititipkan ke kakek nenek yang merepotkan orang tua, ya bisalah ya sekalian di pondok pesantren. Itu kan case khusus ya. Tapi pada normal case-nya, ya orang tuanya di sini, orang tuanya nggak kemana-mana, ya lebih bagusnya dia dengan orang tuanya. Begitu Pak Mas, Baik. jawabannya. Baik, silakan Bapak Ibu yang lain, masih ada yang perlu Pak diklarifikasi. Masmar masih bisa Pak, tanya Pak. Masih bisa. Yang lain nggak ada, ya silakan Pak, bersyukur. Syukur ya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar lagi kita itu akan menghadapi bulan Syawal ya, di mana orang itu biasanya mengeluarkan zakat pada bulan-bulan itu, walaupun zakat itu bukan harus awal, tetapi perhitungan tahunnya yang jatuh tempo ya sudah harus berzakat. Nah, kalau saya membaca itu bukunya Sulaiman Rasyid mengenai kriteria miskin, fakir miskin itu dari 4 madhab itu ya, miskin itu kok kriterianya begitu miskin sekali. Jadi saya kalau sudah melihat gitu ya, melihat banyak pemulung itu ya, tidak termasuk miskin tuh, dia punya motor, punya apa begitu ya. Nah, jadi kriteria miskin itu dari gini, ada orang sekarang itu dia punya penghasilan, tapi nyekolahkan anaknya ke SMA aja sudah nggak mampu lagi, ya walaupun dia bisa punya penghasilan, ya, bisa makan cukup, punya rumah sederhana, tapi nyekolahkan anak pun tidak sanggup. Apakah kriteria miskin yang ada dalam itu buku yang saya baca di Sulaiman Rasyid itu sekarang mengalami perubahan atau masih tetap seperti itu, sehingga kita kalau melihat kriteria seperti itu seolah-olah kita mencari orang miskin itu susah, karena itu pemulung pun kalau saya ngelihat pembagian di di masjid sebelah saya itu
orang pada waktu diberikan bantuan pakainya motor, pakaiannya ini. Jadi seperti itu Ustaz, perubahan divisi ini miskin dan fakir itu apakah sekarang sudah berubah atau seperti yang tertera di dalam bukunya Sulaiman Rashid itu? Terima kasih. Baik, pertama Pak Abdul Syakur di surat At-Taubah surat 9 ini kan tentang mustahik zakat ya, ayat 60 surat At-Taubah surat 9 ayat 60 innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Terkait bukunya Sulaiman Rashid saya belum baca ya, tapi yang ada di dalam kitab-kitab ayat kitab-kitab tafsir ayat ahkam yang saya baca dan saya pelajari dulu, ada ayat ahkam Imam As-Sayis, itu ayat ahkam Imam As-Sobuni, itu fakir dan miskin itu lebih parah fakir, Pak. Jadi keterangannya kalau definisi di dalam kitab-kitab tafsir itu, fakir adalah orang yang man la dakhlalahu, orang yang nggak punya pemasukan sama sekali. Dia nggak punya pemasukan, dia nggak punya income. Tapi kalau orang miskin, dia man lahu dakhlun, dia punya pemasukan, tapi lebih besar pasak daripada tiang. Pengeluarannya lebih besar daripada pemasukannya, itu miskin. Jadi kalau secara tingkatan fakir itu di bawah miskin, Pak. Iya, paham. Fakir itu lebih parah daripada miskin. Jadi fakir itu tidak punya income sama sekali, ya mungkin kalau kita bilang serabutan kalau sekarang gitu ya. Miskin dia punya kerjaan tetap, tetapi gajinya misalkan seperti ART atau apa gitu ya, gajinya itu tidak memenuhi semua kebutuhannya. Artinya ada masih defisit gitu ya, kekurangan. Tadi lebih besar pasak daripada tiang. Nah, terkait apakah orang miskin itu punya motor, apa segala macam. Sekarang gini, kalau di Jakarta kan konteksnya mereka sekolah anaknya sudah gratis semua kalau di negeri. Ya, dari mulai tingkatan SD, SMP, SMA gitu ya. Nah, memang sekarang kesulitan kita para amil zakat itu adalah mengidentifikasi mana fakir, mana miskin. Paling kita biasanya mengambil data dari RT setempat. Betul kan? Ya, identifikasinya itu RT-nya. Nah, akhirnya seringkali ya boleh dibilang kurang tepat sasaran memang betul. Ya, artinya masih ada beberapa yang sebenarnya jauh lebih miskin. Bahkan saya menemukan kasus itu ada yang curhat ke saya. Dia datang ke saya nangis-nangis, Ustaz, padahal saya lebih miskin dari si Fulan, tapi kok Fulan yang dapat bantuan. Ternyata katanya karena dia adalah pendatang. Jadi yang dikasih sama RT-nya itu data-data penduduk setempat lokal yang asli gitu ya, bukan yang pendatang gitu. Itu kan bagian dari ya zolim juga kalau boleh dikatakan. Jadi apakah sulit mencari orang fakir dan miskin? Kalau mau sesuai kategori ya sulit, karena kita nggak bisa identifikasi secara merata. Gitu. Nah, maka yang paling menjadi indikator atau kriteria adalah paling rumahnya rumah sendiri atau ngontrak kan gitu. Saran rumahnya seperti apa, luas tanahnya. Biasanya juga kan ketika ada orang survei juga kan yang difoto rumah gitu kan misalnya. Nah, jadi ya, seperti itu Pak. Apakah dia tepat sasaran atau tidak, ya itulah menjadi tantangan tersendiri untuk para amil zakat itu, untuk para pengurus masjid atau musola atau yayasan lembaga amil zakat itu untuk mengidentifikasi sebisa mungkin mana orang fakir, mana orang miskin. Tapi kalaupun perkara dia punya motor, ya saya kira itu tidak menjadi tolak ukur ya. Motor sendiri pun ada pengeluarannya kan, ada bensinnya, ada servis rutinnya. Gitu. Jadi itu menjadi sebuah keharusan yang kayaknya sekarang orang miskin pun punya gitu ya. Walaupun misalkan motor-motor bekas lah, motor-motor yang butut, tapi mereka mesti punya karena kemana-mana sekarang mereka mengandalkan itu kan untuk bekerja untuk segala macam gitu ya. Mungkin itu Pak Abdul Syukur. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ini kita umumnya semua udah termasuk tajrid nih, Ustaz ya. Ya kerjanya udah banyak memang ibadah terus ya, itikaf apa semua itu mungkin tidak termasuk yang syahwat tadi itu, Ustaz ya. Ini sepertinya Pak Akib mau bertanya. Silakan Pak Akib disambung. Ya, terima kasih Pak Maswar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini kita memperoleh ilmu mutiara-mutiara, hikmah yang luar biasa
dalam kita menerapkan aplikatif kehidupan kita beragama. Ini luar biasa Pak Ustadz. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama tentang kayaknya untuk hikmah kedua ini ada sangat signifikan keterkaitannya dengan hadis pertama Al-Ba'in dari Ustadz Nawawi Banten ya. Sangat amat sangat terkait dengan innamal a'malu binniyah. Jadi apapun, karena dalam fenomena kehidupan keseharian saya sering melihat ada kegiatan sebetulnya itu kegiatan duniawi, tapi dibungkus dengan seperti kegiatan agama. Sepertinya kegiatan agama. Tapi ada kegiatan yang sebetulnya duniawi. Sebetulnya kegiatannya tuh Rawi. seperti duniawi, tapi sebetulnya itu akhirat yang dituju. Misalnya bagi-bagi sembako pada waktu menjelang mau, itu kan sepertinya kayak ibadah gitu, padahal tujuannya duniawi. Atau sebaliknya, ada teman saya Pak Ustadz, dia itu seorang dokter, semua hasil tindakan operasi dia sumbangkan untuk pondok pesantren. Dia nggak ambil sama sekali. Bahkan dia sampai menyantuni anak yatim banyak sekali di rumahnya. Jadi dia sibuk, dia nggak sempat ikut pengajian, dia nggak sibuk itikaf, tapi dia itu rajin sekali dan pasiennya banyak tertolong yang nggak mampu nggak usah bayar. Ini fakta Pak Ustadz. Jadi sepertinya kegiatan dunia, tapi itu sebetulnya akhirat yang dia tuju. Itu satu hal Pak Ustadz ya. Jadi kemudian yang kedua Pak Ustadz, kami ini kan audiens kami ini kan rata-rata sudah usia lanjut semua nih, glamor kalau Ustadz istilahnya golongan lanjut usia. Jadi rata-rata di atas Lanjut umur, Pak. ya Lanjut lanjut umur ya, umur ya. glamor. Rata-rata di atas 65 bahkan banyak juga yang sudah 70 tahun. Ya. Ini kalau saya lihat di kitabnya Al-Hikam itu petuah-petuah agung itu ada 223 petuah hikmah yang luar biasa semua. Nah, kalau ini seminggu sekali Pak Ustadz kasih satu, kayaknya 223 minggu nih Pak. Jadi saya berpikir untuk mohon nggak usah, karena kalau satu aja dibahas oleh Pak Ustadz, saya yakin satu hari satu malam nggak selesai. Jadi kami pengen kalau satu kali pertemuan Pak Ustadz ini usul aja untuk supaya kita memperoleh pencerahan yang komprehensif. Jadi kalau bisa 2 atau 3 hikmah Pak Ustadz. Kalau misalnya Pak Maswar nanti yang memanage, kalau satu Usul hikmah gitu ya. lama banget nunggunya Pak Ustadz. Nanti nggak selesai kita. Pilih-pilih ya Pak. Ya kalau 2-3 hikmah, karena satu hikmah itu kalau dibaca, dibahas terus sampai dalam, nggak selesai-selesai. Saking bagus dan indahnya. Tapi kita terbatas waktunya Pak Ustadz. Jadi Betul. ini usul untuk kebaikan, kalau mungkin ini bisa diterima teman-teman semua, agar 223 ini kita bisa terpapar, dibimbing sama Pak Ustadz. Jadi terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum Iya warahmatullahi Pak Akib ya, Masya Allah. Ya. Ya takut sedang berlarian mengejar dengan usia gitu Pak Mas Iya. Akib ya. Takut Ini nggak Satu terkejar ilmu ya. dalam, yang lainnya nggak tahu gitu Pak Ustadz. Kita udah Yang satunya kejar, dalam. udah kejar kayang semua nih, Ustaz. Dipanggil lebih awal. Silakan, Ustaz. Baik, yang pertama betul sekali Pak Kemas Akib. Panggilannya apa ya Pak Kemas itu? Pak Akib, Pak. Akib. Pak Akib ya, Pak Akib. Gitu betul Pak Akib. Betul sekali Pak Akib. Jadi innamal a'malu binniyat itu bahkan kan Imam Syafi'i mengatakan itu sepertiga ilmu. Sepertiga ilmu itu maksudnya apa? Ilmu itu kan pertama niat, ya, kedua amal, ya, ketiga nanti adalah akibatnya gitu, mendapat pahala atau dosa. Itu kan tergantung dari niat jadi awal. Nah, ini bahkan ada hadis di Sahih Muslim, hadis 1905, ini tentang orang yang pertama kali masuk neraka, Pak. Itu 3 golongan. Pertama orang yang mati syahid, kedua orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya serta menghafalnya, dan yang ketiga tadi yang Bapak bilang cerita tentang sembako, orang yang dermawan, berbagi, orang kaya yang suka berbagi. Nah, ketika pertama ditanya, kenapa engkau berperang di jalan aku? Ya, qatal tu fika, saya berperang karena engkau ya Allah, fika karena engkau. Kata Allah dibantah, kadzabta, engkau dusta. Walakinnaka qatalta li ayyuqala jariun. Kamu itu perang niatnya supaya dipanggil pahlawan. Masya Allah. Supaya dianggap pemberani. Astagfirullah. Kemudian hatta ulqiya finar, masuk dia ke dalam neraka. Betul yang Bapak bilang, kalau dalam bahasa keseharian yang kita sering dengar, don't judge the book by its cover, kan begitu ya. Ya. Ini covernya dia mati syahid Pak, covernya dia jihad.
Tapi ternyata di dalamnya niatnya pamer, ingin dianggap sebagai pemberani, ingin dianggap sebagai pahlawan. Masuk neraka pertama dia. Yang kedua, orang yang ta'allamtul ilma, saya belajar agama. Ya wa qara'tu fikal Quran, saya belajar Al-Quran. Saya mengajarkannya, bahkan saya menghafalnya. Ya. Kata dia, saya karena engkau ya Allah niatnya. Bohong, kata Allah, dusta. Engkau mengajarkan itu belajar agama liyuqala alimun, supaya dipanggil ustadz. Supaya dipanggil kiai. Supaya dihormati orang-orang, supaya tangan kamu dicium tangan bolak-balik gitu ya. Niatnya itu dapat penghormatan di sisi manusia. Masuk neraka, Pak. Yang ketiga, orang kaya yang dermawan. Niatnya apa? Li'ayyuqala jawad, supaya dibilang dia dermawan, dia ini segala macam, pamer, riya segala macam. Sama. Tsumma ulqiya finnar, masuk ke dalam neraka. Di samping tadi di saat yang bersamaan para dokter yang terkesannya kata orang-orang nyari dunia segala macam, padahal banyak pasien susah, tidak perlu bayar, terbantu. Justru ibadahnya dia di situ, Pak. Iya. Dan itu betul sekali. Jadi dia akan diantarkan oleh Allah ke dalam surga karena yaitu tadi jasanya. Makanya kan ada istilah gini. Salah satu golongan yang nanti dapat naungan di padang mahsyar, ya, di 7 golongan itu hadisnya sab'atun yadhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang dapat naungan di padang mahsyar. Nomor 1 siapa? Nomor 1 itu imamun adil, pemimpin yang adil. Nah, pemimpin yang adil artinya gini, pemimpin itu ya ibadahnya dengan dia berlaku adil. Banyak apa? Itu Ini susah. pemimpin. Halo? Ya. Putus. Ya, sebentar. Jangan pemimpin maksudnya banyak ibadah, banyak zikir, tapi enggak zalim gitu ya. Jadi yang harus diperbanyak dia adil. Putus. Putus. Nggak kedengeran. kedengeran sih. Halo? Ya. Ya, udah. Iya, jadi kayak misalkan ya pemimpin ya ibadahnya dengan keadilannya. Ibadahnya dia dengan menjadi pemimpin yang adil, dengan memperhatikan rakyat, ya dengan bertugas sebaik-baiknya ya seperti itu. Jadi ya seringkali ya memang kita tertipu dengan cover, Pak. Ya. Ya, jadi ya betul sekali dengan Pak. Kalau masalah terkait yang aspirasi yang poin kedua tadi ya mungkin yang bisa menjawab bukan saya tapi Pak Maswar ya. Ini Jadi, request Masya Allah, nih Pak, request. memang iya request. Jadi memang Masya Allah memang kalau kita baca Al-Hikam sendiri itu banyak hal-hal yang mungkin kurang difahami karena semua terjemah itu menurut pengakuan jamaah-jamaah saya yang baca sudah diterjemahkan pun mereka nggak paham. Sudah diberikan penjelasan pun mereka nggak jelas gitu, malah tambah pusing ngambang gitu ya. Jadi memang makanya saya pakai syarahnya ini penjelasnya kitab Syekh Buti ini. Memang ini dari sepemahaman saya dan sepemantauan saya terhadap syarah-syarah kitab Al-Hikam itu paling bagus dalam penjelasannya ya ini. Syekh Buti. Syekh Buti ada yang bahasa Indonesianya, Ustaz? Belum ada Pak Maswar sayangnya. Karena memang 4 jilid dan saya rasa belum ada yang menerjemahkan ini. Kalau kitab yang sudah kita punya ini Pak Ya itu cetakan lain dan hanya penjelasan singkat setahu saya itu yang warna itu ya. Penjelasan lengkapnya dari Pak Ustadz. Tapi covernya bisa. Iya. Ya alhamdulillah kalau bisa difahami baik. Masya Allah. Ya tergantung seberapa dalam atau seberapa lebar nanti maunya lebih dalam apa lebih lebar gitu. Nanti kita bicara. Baik, ini kelihatannya udah Suhaimi mau bertanya, udah Suhaimi, dokter. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini bagus sekali ceramah pagi ini, Ustaz. Ketika kita mengasihi orang lain, Allah akan mengasihi kita. Irhamu fil ard, yarhamkum fis sama. Kalau Allah yang telah mengasihi kita, tentu apa saja yang kita usahakan, tentu akan diredainya dan akan ditolongnya. Ketika kita kesulitan, Allah menolong kita melepaskan diri dari kesulitan. Ketika kita kurang rezeki, Allah mendatangkan rezeki dari tempat yang tak diduga-duga. Maka benar sekali berbuat baik untuk orang lain, berarti berbuat baik untuk diri sendiri, dan Allah akan berbuat baik untuk kita.
Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Suhaimi, berarti pernyataan ya, bukan pertanyaan. Baik. Ya itu poin pentingnya di situ Pak. Jadi jangan hanya kita terfokus untuk ibadah yang bersifat hablum minallah ya, hablum minannas, bahkan minal makhluk. Banyak hadis yang menjelaskan bagaimana seorang wanita nakal misalnya mendapat hidayah, mendapatkan taufik, kemudian dapat ampunan hanya karena memberikan minum seekor anjing. Memang kan tanda hadis yang Bapak baca itu irhamu man fis sama, irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama. Sayangi yang ada di bumi. Yang ada di bumi kan siapa saja gitu ya. Manusia, makhluk, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita gitu. Sama Ramadan besok tuh ya, bulannya berbagi gitu kan. Ya, kita berbagi kepada sesama, santunan anak yatim, biasanya berbuka puasa bersama dan lain sebagainya. Baik Pak Suhaimi, terima kasih atas tambahannya. Baik, terima kasih Ustadz, Masya Allah. Ya, tadi saya Ya. sedikit tadi Ustadz ya, jadi kita ini udah hampir semua termasuk yang tajrid gitu Ustadz ya. Jadi kalau kerjanya Betul. itu terus itu tidak termasuk syahwat itu Ustadz ya. Kalau kerjanya apa, Pak Masud? Ya ibadahnya berlebihan gitu. Oh enggak, karena memang sudah pada makomnya, sudah pada saatnya, sudah levelnya. Iya. Iya betul. Ini ada teman saya juga yang mau ini nih, mau itikaf 40 hari nih Ustaz. Ya, silakan. Ada makamnya gitu ya Ustaz. Iya, sudah makamnya, sudah levelnya. Baik Ustaz, Bapak Baik, Ibu, ya. sudah jam 7:05, kita tutup acara kita sama-sama. Silakan. Baik, Bapak Ibu, kita tutup kajian kita sore ini dengan 3 kali kalimat tauhid dan doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan harapannya kita semua yang hadir ini bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bisa beragama dengan sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya, yang sesuai dengan pemahaman para ulama saleh. Dan tutup dengan 3 kali kalimat tauhid, mudah-mudahan kita wafat dalam husnul khatimah. Amin. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut. Wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. A'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Allahumma ya muhawwilal hawli wal ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya undur diri dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tutup acara kita. Mudah-mudahan kita setelah mendapatkan ilmu yang bermanfaat banyak ini dari Ustadz, tinggal kita mengamalkannya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tutup sekali lagi dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Oh iya Pak Sanusi. Ya Pak Sanusi. Ada rekamannya ya. Ada ini rekamannya Pak. Nanti dikirim ya. Terima kasih Pak Ustaz, terima kasih Pak Madi. Ya, ini direkam Pak.